Manajemen proyek adalah proses melingkup, merencanakan, menyediakan staf, merorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal. Yang pertama adalah personel. Yang kedua masalah atau problem berkaitan dengan produk. Yang ketiga proses. Dan yang keempat proyek tambahan jika itu sangat penting. Kategori personel. Proses pembangunan perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Yang pertama, manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan. Yang kedua, manajer proyek teknis, yaitu pemimpin tim. Yang ketiga, praktisi yang mengerjakan perangkat lunak. Yang keempat, klien yang menentukan kebutuhan perangkat lunak. Dan yang kelima, pengguna perangkat lunak. Pimpinan tim. Pimpinan tim perangkat lunak di sini adalah manajer proyek. Seorang pimpinan tim harus mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup. Seorang pemimpin tidak menjadi pemimpin secara kebetulan, tetapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal oleh pimpinan tim. Kemampuan yang harus dimiliki pimpinan tim yaitu mampu memotivasi, yang kedua mampu berorganisasi, yang ketiga mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, yang keempat mencari penyelesaian masalah atau problem solving, yang kelima mampu menjadi manajer, yang keenam mampu menghargai kerja, yang ketujuh mampu mengenal tim. Masalah berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Ruang lingkup masalah antaranya yang pertama konteks, yaitu bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem. Yang kedua, tujuan informasi merupakan objek data pelanggan apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Yang ketiga, fungsi dan unjuk kerja. Project merupakan urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses merupakan aktivitas mendokumentasi, mengolah, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2 hal. Yang pertama, keterbatasan lingkup proyek. Suatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah time atau waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan proyek. Yang kedua, cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Yang ketiga, quality, semua hal yang dikerjakan dalam proses harus menghasilkan sistem pada waktu dan budget yang tepat. Yang kedua, fase proyek. Fase proyek meliputi beberapa hal. Yang pertama, persiapan, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Yang kedua, perencanaan atau planning, ketika mendefinisikan rencana yang akan dibangun untuk menyelesaikan tujuan akhir. Yang ketiga, pelaksanaan atau execution, mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya. 4. Pengawasan atau controlling, monitoring secara konstan terhadap overall program dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Yang kelima, sosialisasi, yaitu formalisasi penerimaan kesuksesan suatu. Proyek dianggap sukses jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Keempat, proses pengembangan sistem memiliki impak minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek diantaranya itu kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Yang berikutnya lagi, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Keempat, manajemen ekspektasi yang buruk. Kelima, komitmen ini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Berikutnya, teknik estimasi yang kurang baik. Berikutnya juga terlalu optimis. Yang selanjutnya, kurangnya keterampilan manajemen dan kegagalan dalam mengolah perencanaan.
Kompetisi-kompetisi manajemen proyek, di antaranya kesadaran berbisnis. Yang berikutnya orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, peralatan dan teknik manajemen proyek. Yang pertama di sini ada PERKA, adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Yang kedua, Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender.